Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Tertulis di dalam kitab Yehezkiel 3 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yehezkiel 2 ayat 7 sampai dengan Yehezkiel 3 ayat 4. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh, dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ayat di atas terambil dari kitab Yehezkiel 2 ayat 7 sampai dengan Yehezkiel 3 ayat 4. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memakan Firman. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, biarkan firman Allah memenuhi pikiran Anda,
memerintah hati Anda, dan menuntun lidah Anda. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya membaca tentang seorang wanita Australia yang mengembangkan kecanduannya makan kertas. Ia memulai kebiasaan aneh itu sejak kanak-kanak, dan ketika bertumbuh dewasa, ia telah memakan 10 lembar tisu dan setengah halaman koran setiap harinya. Wanita ini juga mengkonsumsi sejumlah kecil kertas penyerap tinta, lembaran buku kerja, dan voucher yang nilai nominalnya kecil. Tentu saja tidak ada hubungan antara kebiasaan aneh wanita itu dan tindakan simbolis Nabi Yehezkiel. Sang Nabi memakan gulungan kitab untuk menggambarkan sebuah latihan rohani yang harus kita laksanakan. Jika kita ingin menyatakan kebenaran Allah dengan penuh makna dan kuasa, maka kita perlu menyediakan waktu agar firman itu memenuhi hati kita. Kita perlu merasakan dampak firman Allah. Kita harus membiarkan firman-Nya menjadi bagian terpenting dari kita. Dengan demikian, kita tidak akan menyampaikan firman secara tidak meyakinkan seperti murid yang tidak memahami atau tidak tertarik, melainkan sebagai orang yang telah merasakan firman itu secara pribadi. Firman dan pikiran Allah yang sesungguhnya telah dinyatakan di dalam Alkitab. Jangan sekadar membaca dan mengulanginya, renungkanlah, rasakanlah, mintalah agar Tuhan menjelaskan, membuatnya menjadi bagian dari pengalaman Anda, dan mengajar Anda. Ya, bacaan Alkitab hari ini memberikan prinsip yang mendalam. Kita harus memakan firman sebelum menyampaikannya. Dengan demikian, kita tidak akan termakan oleh perkataan kita sendiri. Mari kita lihat ringkasan kitab Yehezkiel. Penulis kitab ini adalah Nabi Yehezkiel adalah penulis kitab tersebut. Yehezkiel 1 ayat 3, dia sezaman dengan Yeremia dan Daniel. Tanggal penulisan kitab Yehezkiel kemungkinan besar ditulis antara tahun 593 dan 565 sebelum Masehi pada masa pembuangan orang Yahudi di Babilonia. Tujuan penulisan Yehezkiel melayani generasinya yang sangat berdosa dan putus asa. Melalui pelayanan kenabiannya, dia berusaha untuk segera membawa mereka pada pertobatan dan keyakinan akan masa depan yang jauh. Ia mengajarkan bahwa 1. Tuhan bekerja melalui utusan manusia. 2. Bahkan dalam kekalahan dan keputusasaan, umat Tuhan perlu meneguhkan kedaulatan Tuhan. 3. Firman Tuhan tidak pernah gagal. 4. Tuhan hadir dan dapat disembah di mana saja. 5. Manusia harus menaati Tuhan jika ingin menerima berkat. Dan 6. Kerajaan Allah akan datang. Ayat kunci kitab Yehezkiel terdapat di dalam Yehezkiel 2 ayat 3-6. Katanya, "Anak manusia, Aku akan mengutus kamu kepada orang Israel, ke suatu bangsa yang memberontak terhadap Aku. Mereka dan nenek moyang mereka masih memberontak terhadap Aku sampai sekarang. Orang-orang yang Aku kirimkan kepadamu adalah orang-orang yang keras kepala dan keras kepala. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, dan baik mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan. Karena mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa ada seorang nabi yang pernah menjadi nabi di antara mereka." Yehezkiel 18 ayat 4, "Sebab setiap jiwa yang hidup adalah milikku, baik ayah maupun anak, keduanya adalah milikku. Jiwa yang berbuat dosa adalah dia yang akan mati."
Yehezkiel 28 ayat 12-14, Engkaulah teladan kesempurnaan, penuh hikmat dan sempurna dalam keindahan. Engkau berada di Eden, taman Tuhan, segala batu berharga menghiasi engkau, rubi, topas dan zamrud, krisolit, oniks dan jasper, safir, pirus, dan beril, tatakan dan dudukanmu terbuat dari emas. Pada hari kamu diciptakan semuanya itu telah disiapkan. Kamu diurapi sebagai kerup penjaga. Karena demikianlah aku menahbiskan kamu. Kamu berada di gunung suci Allah. Kamu berjalan di antara batu-batu yang menyala-nyala. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya mereka berbalik dari jalannya dan hidup. Berbalik, berpalinglah dari kejahatanmu. Mengapa kamu mau mati, hai kaum Israel? Yehezkiel 48 ayat 35. Dan nama kota itu sejak saat itu adalah, Tuhan ada di sana. Ringkasan singkat adalah, bagaimana Anda bisa menghadapi dunia yang tersesat? Yehezkiel, yang ditakdirkan untuk memulai pelayanan hidupnya sebagai imam pada usia 30 tahun, diusir dari tanah kelahirannya dan dibawa ke Babilonia pada usia 25 tahun. Selama 5 tahun dia mendekam dalam keputusasaan. Pada usia 30 tahun, visi agung tentang kemuliaan Yahweh memikat keberadaannya di Babilonia. Imam atau nabi tersebut menemukan bahwa Tuhan tidak terbatas pada lingkungan sempit di tanah air Yehezkiel. Sebaliknya, Dia adalah Tuhan universal yang memerintah dan mengendalikan manusia dan bangsa. Di Babel, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yehezkiel untuk umat-Nya. Pengalaman panggilannya mengubah Yehezkiel. Dia menjadi sangat setia pada firman Tuhan. Dia sadar bahwa secara pribadi dia tidak punya apa-apa untuk membantu para tawanan dalam situasi sulit mereka. Namun dia yakin firman Tuhan berbicara tentang kondisi mereka dan dapat memberi mereka kemenangan dalam hal itu. Yehezkiel menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Nya. Dia menggunakan seni dalam menggambar gambaran Yerusalem, tindakan simbolis, dan perilaku tidak biasa untuk menarik perhatian. Dia memotong rambut dan janggutnya untuk menunjukkan apa yang Tuhan akan lakukan terhadap Yerusalem dan penduduknya. Kitab Yehezkiel dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bab 1-24 adalah nubuatan mengenai kehancuran Yerusalem. Bab 25-32 adalah nubuatan mengenai penghakiman Allah atas bangsa-bangsa di dekatnya. Bab 33 adalah seruan terakhir bagi Israel untuk bertobat. Bab 34-48 adalah nubuatan mengenai pemulihan Israel di masa depan. Bayangan Yehezkiel 34 adalah pasal di mana Allah mencela para pemimpin Israel sebagai gembala palsu karena buruknya kepedulian mereka terhadap umat-Nya. Bukannya merawat domba-domba Israel, mereka malah mengurus diri mereka sendiri. Mereka makan enak, berpakaian bagus, dan dirawat dengan baik oleh orang-orang yang menaungi mereka. Sebaliknya, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan melindungi mereka dari serigala yang akan membinasakan kawanan domba.
Ayat 4 pasal 34 menggambarkan orang-orang yang gagal dilayani oleh para gembala sebagai orang yang lemah, sakit, terluka dan tersesat. Yesus adalah tabib agung yang menyembuhkan luka rohani kita melalui kematiannya di kayu salib. Dialah yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Yehezkiel memanggil kita untuk bergabung dalam perjumpaan yang segar dan hidup dengan Tuhan Abraham, Musa dan para nabi. Kita harus menjadi pemenang atau kita akan dikalahkan. Yehezkiel menantang kita untuk mengalami visi yang mengubah hidup tentang kuasa, pengetahuan, kehadiran kekal dan kekudusan Tuhan, untuk membiarkan Tuhan mengarahkan kita, untuk memahami kedalaman dan komitmen terhadap kejahatan yang bersemayam di hati setiap manusia, menyadari bahwa Allah menganggap hamba-hambanya bertanggung jawab memperingatkan orang-orang jahat akan bahaya yang mereka hadapi, untuk mengalami hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa perjanjian baru dapat ditemukan di dalam darahnya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.